Judul dari pelajaran yang saya ingin bagikan lewat kesempatan ini adalah berjudul warming up. Nah, kata ini adalah kata yang muncul ketika saya sedang berolahraga pagi hari Jumat yang lalu. Tiba-tiba ada satu kata yang muncul, yaitu warming up. Dan ketika kata itu muncul, saya bertanya kepada Roh Kudus, kira-kira apa maksud dari Roh Kudus menyebutkan kata ini? Tentu warming up itu bukanlah kata yang asing, khususnya dalam dunia olahraga. Saya coba melacaknya bahwa menurut ahli fisioterapi dari Mark Todma, pemanasan atau warming up itu sangat penting sebelum seseorang berolahraga. Karena ternyata olahraga itu sangat sering melibatkan kerja otot dan sendi. Nah, Mark Todma juga mengatakan bahwa banyak orang yang mengabaikan pemanasan. Tentu kalau kita berolahraga, seringkali kita malas untuk melakukan warming up atau pemanasan terlebih dahulu. Tetapi ternyata sebenarnya warming up ini penting sekali. Nah, selanjutnya, padahal bila pemanasan itu tidak dilakukan dengan benar, maka akan mengakibatkan cedera otot dan sendi yang berkepanjangan. Nah, manfaat dari pemanasan sendiri ternyata adalah otot-otot dan sendi tidak akan terkejut akibat dari gerak tubuh ketika melakukan olahraga berat. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika kata warming up itu diingatkan oleh Roh Kudus, saya berkata, maksudnya apa? Tujuannya apa? Tuhan mengingatkan satu kata ini kepada saya. Nah, ternyata, saudara, tentu saudara setuju dengan saya bahwa warming up itu berbicara tentang masa persiapan. Nah, saya ulang sekali lagi, tentu warming up itu adalah masa persiapan sebelum kita berolahraga, karena tadi sudah dijelaskan bahwa tanpa warming up, maka otot kita bisa cedera, otot kita bisa terkejut, otot kita bisa kaget, dan akhirnya justru bukannya olahraga ini jadi tambah baik, malah jadi kita cedera dan kita benar-benar jadi terluka. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya warming up atau pemanasan. Nah, ketika saya renungkan hal ini, maka Roh Kudus menyingkapkan bahwa ternyata warming up itu masa persiapan. Nah, apa kaitannya? Lihat ini, saudara. Ternyata COVID-19 yang sudah hampir kita alami selama 7 bulan ini, sadarkah kita bahwa sebenarnya COVID-19 ini sebenarnya merupakan warming up atau masa persiapan dari umat Tuhan? Nah, mungkin saudara bingung, maksudnya apa? Nanti saya jelaskan bahwa ternyata Tuhan menyadarkan saya bahwa sebenarnya COVID-19 ini hanyalah merupakan warming up atau masa pemanasan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, yaitu kepada setiap kita semua. Nah, mengapa kita perlu memahami ini? Lihat ini. Kita percaya atau tidak, siap atau tidak, maka sebenarnya masa sukar itu pasti datang. Setuju ya? Siap atau tidak, percaya atau tidak, maka sebenarnya masa yang sukar itu pasti datang. Nah, sekarang mengapa saya katakan hal ini? Nah, kalau saudara-saudara memperhatikan tentang dunia profetik, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, maka ada pernyataan-pernyataan dari nabi-nabi Tuhan dari berbagai tempat, termasuk Indonesia dan luar negeri, di mana mereka menyampaikan pernyataan Tuhan bahwa sebenarnya masa sukar itu bukan di COVID-19 ini, tetapi masa sukar yang sesungguhnya itu ternyata ada di depan kita, katanya. Nah, masalahnya sekarang kembali kita percaya atau tidak. Tentu kita nggak bisa telan semua nubuatan atau pernyataan dari nabi-nabi. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa semua nubuatan itu harus diuji. Betul kan, saudara? Jadi tentu saudara setuju dengan saya. Tetapi saya melihat bahwa ada beberapa hamba-hamba Tuhan, yaitu dalam hal ini nabi-nabi Tuhan yang terpercaya, yang didengar oleh tubuh Kristus dunia, ternyata mereka berkata bahwa masa sukar yang sesungguhnya itu ternyata bukan di tahun 2020, tapi ternyata justru tahun 2021, katanya.
ketika Roh Kudus menyingkapkan kata warming up ini dan mulai dihubungkan dengan hal ini, saya jadi sadar bahwa sebenarnya COVID-19 ini sebenarnya merupakan warming up atau masa pemanasan di mana Tuhan ingin supaya kita sebenarnya melakukan persiapan. Nah, sekarang mungkin saudara berkata, Pak, kok saya nggak setuju. Belum tentukan itu dari Tuhan. Tetapi, setuju atau tidak, sebenarnya firman Tuhan udah berkata kepada kita semua di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi sebenarnya menurut saya pernyataan nabi-nabi itu hanya mengkonfirmasi apa yang sebenarnya Alkitab sudah katakan. Bahwa ternyata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi ternyata sebenarnya berita-berita yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan, bahwa ternyata di depan kita ini ada masa yang sukar, ternyata itu hanya meneguhkan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau saudara memperhatikan dengan jeli banyak nubuatan-nubuatan dan pesan-pesan nabi-nabi, ada beberapa nabi-nabi yang bilang begini. Tentu saudara pernah mendengar, mereka bilang begini, ini waktunya kita cari tanah di pinggir kota dan mulai bertani demi mempersiapkan nanti kalau masa antikris tiba. Sampai akhirnya waktu berita itu disampaikan, ada banyak orang-orang yang akhirnya menerima bulat-bulat, dan akhirnya mereka mulai cari tanah, lalu akhirnya mulai mereka bertani. Nah, ketika saya mendengar pernyataan itu, secara jujur, saya kurang sependapat. Mengapa saya kurang sependapat? Karena tidak semua orang bisa beli tanah di pinggir kota. Saya katakan kepada anak-anak rohani saya bahwa ada orang-orang yang besok makan aja susah. Sekarang bagaimana mikir bisa beli tanah di pinggir jalan, terus mulai bertani menyiapkan masa antikris. Nah, ketika saya melihat hal ini, apa yang saya mau sampaikan lewat kesempatan ini? Seringkali kita lebih mempersiapkan secara fisik. Silakan saja kalau kita punya uang, punya dana, lalu akhirnya kita cari tanah di pinggir kota dan mulai bertani. Itu menurut saya bukan hal yang buruk, hal yang baik, silakan lakukan. Tapi jangan pernah lupa bahwa sebenarnya masa persiapan itu harusnya bukan lebih ke arah secara fisik, tetapi sebenarnya kita harus menyiapkan secara jiwa dan terlebih secara roh. Nah, saya katakan bahwa ternyata Tuhan sedang menyampaikan sebuah pesan lewat forum ini, bahwa ternyata pandemi COVID-19 ini hanyalah warming up atau masa pemanasan, di mana sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memasuki masa sukar yang sesungguhnya. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, ini aja udah sukar banget, apalagi nanti. Saya setuju. Makanya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Sehingga ketika nanti masa sukar terjadi dan memang sudah dijelaskan oleh firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, maka keadaan akan makin bertambah sukar. Nah, itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Nah, sekarang saya ingin bagikan apa yang harus mulai kita persiapkan di masa-masa ini. Saya mencatat ada 4. Yang pertama, ternyata saya menemukan bahwa hal yang perlu kita persiapkan sungguh-sungguh di masa ini adalah ketulusan. Nah, mengapa ketulusan itu penting untuk kita persiapkan sungguh-sungguh di hari-hari ini menyongsong masa sukar yang ada di hadapan kita? Karena ini. Karena ternyata masa sukar sebenarnya diakui atau tidak berjasa menguak apa yang sebenarnya menjadi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulang, sadarkah kita bahwa sebenarnya masa sukar yang sebenarnya terjadi hari ini dan terjadi di hari-hari yang akan datang sebenarnya berjasa untuk apa sih? Menguak, menyingkapkan, membuka mata kita tentang apa yang sebenarnya menjadi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Karena saya melihat bahwa akibat dari pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang akhirnya kecewa sama Tuhan.
Nah, sekarang ketika mereka kecewa sama Tuhan, akhirnya mereka mulai mengalami goncangan iman. Nah, sekarang coba saudara perhatikan PowerPoint ini. Sadarkah kita bahwa kekecewaan kita adalah bukti dari apa yang menjadi harapan kita? Jadi kalau hari-hari ini ada banyak orang berkata, saya kecewa sama Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah beriman, tapi kenapa kok keadaan jadi tambah susah? Kok keadaan tidak tambah baik? Keadaan ekonomi saya bukan tambah baik, kok jadi tambah stres? Lalu akhirnya apa yang terjadi? Ada banyak orang yang akhirnya kecewa. Nah, sadarkah kita bahwa kekecewaan kita sebenarnya adalah bukti dari apa yang menjadi harapan kita? Nah, kenapa ada banyak orang kecewa sama Tuhan? Karena ternyata sebenarnya selama ini kita ikut Tuhan demi kemudahan. Kenapa kita ikut Tuhan? Kenapa kita percaya Tuhan? Supaya apa? Supaya kita aman, supaya kita tenang. Dan ternyata waktu kita percaya Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ternyata kok nggak nyaman. Itu sebabnya nggak sedikit orang yang akhirnya kecewa. Nah, sekarang, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Kebutuhankah yang menjadi dasar dari hubungan kita? Atau pengenalan akan Tuhan? Nah, saya melihat bahwa diakui atau tidak, seringkali yang menjadi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan selama ini, karena sebatas kebutuhan. Kebutuhan kita akan Tuhan, kebutuhan kita akan berkat Tuhan, kebutuhan kita akan perlindungan Tuhan, kebutuhan kita akan mujizat Tuhan. Nah, nggak heran ketika apa yang kita harapkan dari Tuhan itu tidak kita dapatkan. Kita jadi kecewa. Akhirnya dasar dari hubungan kita dengan Tuhan jadi goncang. Banyak kekristenan sekarang sedang mengalami goncangan seperti gempa bumi, di mana akhirnya sebenarnya Tuhan sedang menyadarkan kita bahwa sebenarnya apa yang menjadi dasar dari hubungan kita selama ini dengan Tuhan. Seharusnya menjadi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan bukan kebutuhan, tetapi seharusnya karena pengenalan kita akan Tuhan. Jangan percaya atau ikut karena semata-mata Tuhan itu baik. Mungkin saudara kaget dengan kalimat ini. Jangan percaya Tuhan atau jangan ikut Tuhan karena semata-mata Tuhan itu baik. Mengapa saya perlu menyuarakan ini? Karena selama ini selalu kita bilang gini, kenapa kamu ikut Tuhan? Ya habis Tuhan baik. Kenapa kamu percaya Tuhan? Habis Tuhan baik. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah gini, apakah yang menjadi dasar dari penyembahan kita, pengiringan kita kepada Tuhan semata-mata karena Tuhan baik? Kalau memang kebaikan Tuhan itu semata-mata menjadi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan, menurut saya, kekristenan kita sedang ada dalam bahaya besar. Mengapa saya katakan ada dalam bahaya besar? Kenapa saya pilih gambar ini? Gambar siapakah ini? Ini gambar istri daripada Ayub. Tentu kita tahu dan sangat familiar dengan kisah Ayub, di mana Ayub mengalami ujian yang amat hebat. Seluruh aspek kehidupannya digoncang, hancur total. Kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal, dan apa yang terjadi? Istrinya yang seharusnya menjadi penolong, akhirnya tidak menjadi penolong, dan di situ goncangan yang sangat hebat dialami oleh Ayub. Nah, di titik itu, coba saudara bisa belajar dari Alkitab, bahwa istri Ayub memprovokasi Ayub untuk menghujat Tuhan. Pertanyaan saya, mengapa istri Ayub memprovokasi Ayub untuk menghujat Tuhan? Simple, karena sebenarnya istri Ayub kecewa terhadap Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang membuat istri Ayub kecewa sekali? Sederhana, karena yang menjadi dasar dari kepercayaannya kepada Tuhan itu semata-mata karena Tuhan baik. Saya tidak bilang Tuhan itu tidak baik. Tentu Tuhan itu baik. Tapi ingat, jangan percaya dan ikut karena semata-mata Tuhan itu baik. Nah, mengapa ini penting saya suarakan? Karena kebaikan Tuhan itu seringkali sulit dicerna oleh pikiran kita. Nah, kalau sampai seandainya sepertinya Tuhan itu sudah nggak baik dalam hidup kita, pertanyaan saya, masihkah kita tetap mempercayai Tuhan? Masihkah kita tetap sungguh-sungguh mengiring Tuhan?
Atau jangan-jangan akhirnya kita mulai bimbang, kita mulai ragu, kita mulai dikuasai oleh keraguan-keraguan, dan akhirnya kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena ternyata dasar dari pengiringan kita selama ini semata-mata karena Tuhan itu baik. Sekarang, tadi saya katakan bahwa kebaikan Tuhan itu seringkali sulit dicerna oleh pikiran kita. Ya, Tuhan itu selalu baik, tetapi kebaikannya seringkali susah dicerna oleh pikiran kita. Lihat ini. Pernahkah kita menyadari bahwa dibutuhkan waktu yang panjang seringkali untuk menyadari dan mengakui kebaikan Tuhan? Saya ulang ya, ini penting. Pernahkah kita menyadari bahwa dibutuhkan seringkali waktu yang panjang untuk menyadari dan mengakui kebaikan Tuhan? Nah, mengapa saya pilih gambar Yusuf? Karena Yusuf adalah contoh seorang yang sepertinya tidak mengalami kebaikan Tuhan, tetapi sebenarnya dia sedang mengalami kebaikan Tuhan. Nah sekarang, coba posisikan diri kita sebagai Yusuf. Ketika dia dijual jadi budak, pertanyaan saya, layakkah untuk Yusuf meragukan kebaikan Tuhan? Menurut saya, sangat layak banget. Ketika dia dijual jadi budak, saya yakin Yusuf pasti berdoa. Pasti Yusuf sungguh-sungguh berseru-seru sama Tuhan untuk minta pembelaan, untuk minta pertolongan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menolong? Apakah Tuhan benar-benar akhirnya menyatakan pembelaan yang luar biasa sampai akhirnya Yusuf digagalkan untuk dijual jadi budak ke Mesir? Ternyata tidak. Dan ketika kita telusuri perjalanan dari kehidupan Yusuf, akhirnya dia bekerja di rumah Potifar. Di situ dia mulai sepertinya naik pangkat, dapat kepercayaan. Tapi tentu kita tahu kisahnya, dia difitnah oleh istri Potifar. Akibat dia membela kebenaran dan menjaga kekudusan, justru dia harus dijebloskan dalam penjara. Pertanyaan saya, jika kita ada dalam posisi saat itu, apakah kita masih mempercayai kebaikan Tuhan? Tentu tidak. Selama bertahun-tahun Yusuf berada di penjara yang benar-benar tidak punya masa depan. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya kehidupan Yusuf. Tapi ingat, seringkali kalau kita ada di posisi Yusuf, kita akan meragukan kebaikan Tuhan. Tetapi tadi saya katakan, kebaikan Tuhan itu seringkali melampaui dari akal kita. Makanya kalau kita mencoba mencerna kebaikan Tuhan hanya dengan pikiran kita, seringkali kita nggak akan pernah bisa mempercayai kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu lebih dari apa yang mampu kita pikirkan. Itu sebabnya tadi saya katakan, dibutuhkan waktu yang panjang untuk menyadari dan mengakui kebaikan Tuhan. Nah itu sebabnya ketika saya renungkan hal ini, saya diingatkan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang. Berarti sebelumnya nggak tahu, sebelumnya belum tahu. Tapi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, jangan salah paham, saya nggak bilang Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu baik. Tetapi jangan ikut Tuhan dan jangan percaya Tuhan semata-mata karena dia baik. Karena seringkali kebaikannya itu melampaui daripada akal kita. Ingat, ketika kita kembali kepada kehidupan Yusuf, ketika kita telusuri perjalanannya, baru kita tahu di ujungnya bahwa ternyata di dalam ketidakbaikan, sebenarnya Tuhan sedang menuntun Yusuf untuk masuk dalam penggenapan rencana Allah yang mulia, yaitu menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu sebabnya, mengapa yang kita perlu persiapkan di masa sukar ini adalah yang pertama ketulusan. Karena tanpa ketulusan, masa sukar membuat kita jadi murtad. Masa sukar membuat kita akhirnya jadi kecewa sama Tuhan. Masa sukar membuat kita jadi tawar hati sama Tuhan. Tetapi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan atas dasar ketulusan, di mana kita mengenal Tuhan, bukan cuma sebatas membutuhkan Tuhan, maka saya percaya masa sukar justru bukan menghancurkan, tapi semakin memurnikan saudara dan saya.
Nah, ketika saya renungkan hal ini, saya diingatkan di dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9. Di 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9, ini adalah nasihat dari Daud kepada anaknya Salomo. Perhatikan baik-baik ayat ini. Di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Dan engkau anakku Salomo," saya tertarik dengan kata ini, "kenallah Allahnya ayahmu." Dan yang memberkati saya adalah kalimat berikut ini, "Beribadahlah kepadanya," kepada Tuhan, "dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati." Berhenti sampai di situ. Jadi ternyata nasihat dari Daud kepada anaknya Salomo adalah untuk Salomo tidak puas mewarisi pengenalan daripada ayahnya. Karena pengenalan akan Tuhan itu nggak bisa diwariskan. Itu adalah bersifat sangat pribadi. Itu sebabnya Daud memberi nasihat Salomo, "Kenallah Allahnya ayahmu." Nah, tetapi nasihat berikut yang kedua dari Daud untuk Salomo adalah ini, "Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati." Pertanyaan saya, sebelum saya masuk ke poin kedua, apakah selama ini dasar dari hubungan kita dengan Tuhan, dasar ibadah kita kepada Tuhan adalah ketulusan dan kerelaan hati? Jangan-jangan sebenarnya kita selama ini hanya sebatas memanfaatkan Tuhan. Kita percaya Tuhan karena kita butuh Tuhan. Kita butuh surga, kita butuh keselamatan, kita butuh mujizat, kita butuh berkat. Lalu apa yang terjadi? Kita memutuskan untuk percaya Tuhan, kita memutuskan untuk ikut Tuhan. Dan bahayanya, kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan, disitulah akhirnya dasar dari hubungan kita jadi goncang. Hal yang pertama yang kita perlu persiapkan sungguh-sungguh di masa-masa ini, untuk menyongsong masa sukar di kemudian hari, menurut saya adalah belajar untuk hidup dalam ketulusan dengan Tuhan. Ada waktunya Tuhan susah dimengerti, tapi percayalah, dia selalu punya alasan yang baik. Ada waktunya dia terpaksa mengecewakan kita, karena dia sedang menyimpan sesuatu yang mulia yang di kemudian hari pasti kita akan syukuri. Jadi saya berharap di poin pertama ini, saudara bisa menangkap baik-baik bahwa ternyata apa yang kita perlu siapkan sungguh-sungguh, pemanasan apa yang kita harus lakukan supaya nanti waktu masa sukar tiba kita nggak kaget. Oke? Kita nggak kaget. Kenapa? Karena kita telah persiapkan. Apa yang kita perlu persiapkan? Yang pertama adalah ketulusan. Itu yang pertama. Saya akan masuk ke poin kedua. Apa yang kita perlu persiapkan dalam masa-masa persiapan ini? Yang kedua adalah kepercayaan. Kalau yang tadi pertama adalah ketulusan, maka yang kedua adalah kepercayaan atau iman. Ingat, hari-hari di depan kita adalah hari-hari yang bukan makin mudah, tapi makin sukar. Makanya, yang kita perlu persiapkan selain ketulusan adalah kepercayaan. Nah, sebelum saya ajak untuk kita lihat beberapa ayat tentunya, saya ingin ajak untuk kita merenungkan dulu pertanyaan ini. Menurut saudara, kira-kira apa sih yang menyebabkan seorang Daud berani menghadapi Goliat sedangkan Saul tidak? Tentu kita tahu kisahnya bahwa sebenarnya Daud dan Saul itu berhadapan dengan pribadi yang sama, yaitu Goliat. Sementara ketika Saul berhadapan dengan Goliat, Saul sangat ketakutan dan akhirnya dia berlari bersembunyi. Sementara Daud begitu melihat Goliat, dia melihat kesempatan. Bukan lari dari Goliat, tapi lari menuju Goliat. Itu yang Alkitab katakan. Nah, yang menjadi sebuah keanehan adalah apa yang membuat Daud itu punya keberanian, sedangkan Saul tidak. Itu pertanyaan saya. Saya berkata, kenapa ya? Apakah memang Daud itu adalah seorang yang bondo nekat? Di mana orang yang benar-benar nekat banget, nggak punya akal, dia nggak pernah berhitung kekuatan, pokoknya nekat aja. Tapi ternyata sebenarnya Daud bukan orang nekat. Nah, ketika saya renungkan hal ini, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa apa yang menyebabkan Daud berani menghadapi Goliat sedangkan Saul tidak? Jawabannya sederhana. Karena Daud punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang. Saya ulang, karena Daud memiliki pengalaman menghadapi
menghadapi singa dan beruang. Sedangkan kalau kita pelajari dari kehidupan Raja Saul, dia nggak punya pengalaman. Nah, itu sebabnya ternyata ketika Daud menghadapi singa dan beruang, itu adalah masa persiapan dia untuk menghadapi Goliat di medan peperangan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang kita perlu persiapkan di masa-masa ini untuk menyongsong, menyiapkan diri memasuki masa yang sukar di akhir zaman yang ada di hadapan kita. Selain ketulusan, yang pertama adalah kepercayaan. Nah, itu sebabnya ketika saya renungkan hal ini, maka ada satu statement yang saya pikir perlu kita renungkan. Ternyata yang kita butuhkan sebenarnya bukanlah lompatan iman, tapi yang sebenarnya kita butuhkan adalah langkah iman. Saya ulang, saya berharap saudara-saudara bisa menangkap maksud saya ini. Yang kita butuhkan sebenarnya bukanlah lompatan iman, karena yang kita butuhkan sebenarnya langkah iman. Nah, saudara bisa bayangkan kalau tadi kita belajar dari kehidupan Saul, ketika dia tidak belajar menghadapi singa dan beruang, maka tiba-tiba harus berhadapan dengan Goliat, maka itu seperti sebuah lompatan yang sangat jauh. Itu sebabnya dia nggak bisa. Tapi beda dengan Daud, dia telah berlatih. Dia telah berlatih menghadapi singa dan beruang dalam kehidupannya. Dan itulah yang akhirnya membuat ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia nggak kaget. Ingat, salah satu manfaat dari warming up, supaya otot kita nggak kaget. Nah, saya berharap nanti ketika masa sukar Tuhan izinkan kita alami, kita jadi nggak kaget. Saudara paham ya? Berharap lewat forum Zoom Sikesi malam ini, saudara boleh menangkap pesan Tuhan yang luar biasa ini, di mana kita harus punya perspektif yang benar dalam memandang COVID-19 hari-hari ini. Ini cuma masa persiapan. Jadi jangan panik. Ini masa persiapan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi ingat, yang kita butuhkan bukanlah lompatan iman, tapi yang kita butuhkan adalah langkah iman. Nah, sekarang mengapa yang kita perlu latih, yang kita perlu persiapkan adalah kepercayaan atau iman kita. Lihat ini, saudara. Saudara setuju dengan saya bahwa iman itu diibaratkan seperti otot? Saya ulang. Saudara pernah menyadari bahwa iman kita ini diibaratkan seperti otot dalam tubuh kita? Sadarkah kita bahwa sebenarnya setiap orang itu sebenarnya punya kesempatan untuk berotot, seperti Aderai, seperti orang-orang yang punya badan yang sangat atletis dan luar biasa, ototnya luar biasa besar, berotot sekali. Nah, sadarkah kita bahwa sebenarnya setiap kita punya kesempatan yang sama? Apa yang membuat seseorang berotot dan seseorang tidak? Simple. Yang satu ototnya dilatih, yang satu tidak. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita menyadari ini, bahwa mengapa hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami COVID-19. Saya mau katakan kepada saudara, COVID-19 itu ternyata seperti barbel buat kita semua untuk melatih otot iman kita. Sehingga nanti ketika masa yang lebih sukar kita alami, kita nggak kaget, otot kita nggak kaget, tapi otot kita udah terlatih. Nah, itu sebabnya hari ini, coba kita lihat, gunakan sebuah perspektif yang benar di dalam memandang masalah. Makanya kalau saudara lihat di dalam dunia dunia gym, maka orang itu melihat barbel-barbel itu bukan sesuatu yang dihindari, tapi sesuatu yang dicintai. Di mana ketika barbel itu mulai diangkat, mulai dilatih diangkat, pertama-tama otot kita luka, otot kita sakit, kalau orang Jawa bilang jarem. Tapi kalau itu terus dilatih, maka apa yang terjadi? Otot kita jadi kuat. Barbel yang tadinya berat banget bagi kita, tapi ketika kita mulai melatihnya, maka barbel itu jadi sepertinya ringan. Padahal sebenarnya bukan bobot barbel yang semakin ringan, tapi otot kita yang semakin kuat. Nah, hari ini bedakan perbedaan antara otot yang dilatih oleh beban atau tidak. Makanya jadi orang Kristen yang jangan cengeng.
kita ini tanpa sadar seringkali jadi orang Kristen yang self-pity, yang cengeng, di mana waktu kita ngalami masalah, ngalami goncangan, kita meratap, kita ngeluh, kita nangis di hadapan Tuhan. Padahal saya mau bilang, Tuhan izinkan kita ngalami pandemi COVID-19 ini. Ternyata Tuhan sedang mengirim barbel bagi saudara dan saya untuk melatih otot iman kita. Kenapa? Karena ternyata beban yang ada di depan itu lebih berat dari beban COVID-19. Nah, kalau COVID-19 aja itu udah bikin kita patah, gimana nanti kita menghadapi beban yang di kemudian hari? Nah, itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, yuk mulai latih. Yang pertama tadi ketulusan yang perlu dipersiapkan. Yang kedua adalah iman. Nah, sekarang lihat ini saudara. Saudara pernah menyadari bahwa padang gurun bagi bangsa Israel itu adalah sekolah iman bagi mereka. Di mana sebenarnya padang gurun adalah sekolah iman yang mempersiapkan bangsa Israel untuk perang melawan raksasa tanah perjanjian. Saya ulang. Jadi ternyata kenapa Tuhan tuntun bangsa Israel tidak langsung masuk ke tanah Kanaan? Karena ternyata pasti akan kaget. Saya ulang ya, pasti akan kaget. Kenapa kaget? Karena mereka tiap hari bikin batu bata. Tiba-tiba harus menghadapi raksasa, pasti kaget. Itu sebabnya Tuhan sengaja membawa mereka masuk ke padang gurun. Di mana apa? Di mana padang gurun itu warming up bagi mereka. Masa persiapan bagi mereka. Di mana Tuhan lagi latih mereka. Di mana Tuhan lagi mendemonstrasikan. Di mana Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu tak terbatas. Tuhan itu bisa diandalkan. Dia bertanggung jawab. Karena ternyata walaupun secara manusia itu nggak akan pernah mungkin bisa hidup di padang gurun. Tapi bersama dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin, itu jadi mungkin. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan membawa mereka ke padang gurun untuk menyadarkan mereka, untuk membuka mata mereka bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang bisa diandalkan. Untuk mempersiapkan mereka ketika nanti menghadapi raksasa di tanah Kanaan, mereka nggak kaget. Karena mereka udah punya modal pengenalan akan Tuhan. Nah, sekarang coba lihat ini. Turunnya mana selama 40 tahun di padang gurun, menurut saya bukanlah mukjizat satu-satunya yang kita perlu kagumi. Bagaimana dengan kebutuhan air minum yang sebenarnya Tuhan berikan selama mereka berada di padang gurun selama 40 tahun? Saya mencoba mencatat, saudara, bahwa kebutuhan orang rata-rata untuk air minum itu 2 liter. Nah, diperkirakan orang-orang Israel yang dikeluarkan Tuhan dari tanah perbudakan, dibawa menuju ke tanah perjanjian, itu kurang lebih sebanyak 3 juta orang. Nah, saudara bisa bayangin, karena orang Israel itu bukan KB, bukan keluarga berencana yang anak 2, itu bisa anak 10, bisa anak 12. Nah, berarti dengan kata lain, saya agak mempercayai kalau orang-orang berkata memperkirakan jumlah mereka itu sebanyak diperkirakan 3 juta orang. Nah, bayangkan, mujizat yang Tuhan harus berikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan minum mereka tiap hari. Ternyata itu butuh 6 juta liter air loh, saudara. Selama ini kita selalu berpikir bahwa, wah, mujizat itu mana? Roti turun dari langit sehingga mereka bisa makan. Tapi kita nggak pernah menyadari loh, di tengah kekeringan yang amat hebat, di tengah ketandusan yang luar biasa, Tuhan benar-benar membuktikan dirinya bahwa Dia tidak pernah lalai menjaga dan mencukupi kebutuhan mereka. Saya tidak tahu pengalaman saudara satu-satu selama 7 bulan ini kita menjalani padang gurun COVID-19. Tapi saya bersama istri saya dan anak saya bisa bersaksi kepada saudara, di padang gurun COVID-19, ternyata kami punya pengalaman dengan Tuhan itu jauh lebih hebat dibanding sebelum kita ngalami COVID-19. Dari pengalaman selama 7 bulan ini, mata saya dibuka bahwa benar, masa sukar itu tidak membuat Tuhan sukar memberkati kita, anak-anaknya. Itu sebabnya hari ini yuk belajar untuk mempersiapkan diri baik-baik. Yang pertama tadi ketulusan, yang kedua adalah kepercayaan. Nah, tadi saya katakan
bahwa padang gurun itu sebenarnya sekolah iman bagi bangsa Israel yang mempersiapkan perang melawan raksasa tanah perjanjian. Tetapi ternyata kalau kita telusuri kisahnya, sebenarnya mereka akhirnya nggak belajar apa-apa. Dan tidak heran, ketika Tuhan mau bawa mereka masuk, mereka kaget, mereka syok ketika menghadapi raksasa-raksasa di tanah Kanaan. Dan coba saudara perhatikan, kalau kita perhatikan baik-baik sebenarnya, apa yang kita bisa pelajari dari Yosua dan Kaleb? Yosua dan Kaleb adalah dua orang yang memasuki tanah perjanjian, sementara sisanya mati di padang gurun. Pertanyaan saya adalah ini, kenapa sampai mereka bisa masuk ke tanah perjanjian? Simple, karena mereka telah belajar mempercayai Tuhan selama mereka di padang gurun. Itu sebabnya selama mereka di padang gurun, mereka kenyang dengan pengalaman betapa hidupnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan. Makanya ketika mereka lihat raksasa-raksasa, mereka gak kaget. Mereka bilang, ini mah ece-ece, ini mah enteng. Jika dibandingkan dengan Tuhan yang telah memelihara kami, menjagai kami, menuntun kami selama 40 tahun di padang gurun, ini bukan apa-apanya. Makanya gak heran, dia tetap percaya betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, dan itu sebabnya mereka memasuki tanah perjanjian. Itu sebabnya hari ini, yuk persiapkan sungguh-sungguh kepercayaan kita. Karena masa-masa ini, Tuhan sedang mempersiapkan iman kita untuk mempersiapkan masa yang lebih sukar lagi yang ada di kemudian hari. Nah, berbicara tentang masa sukar, saya perlu ingatkan hal ini. Ingat, di masa yang sukar, seringkali kita perlu memahami ada dua macam mujizat. Saya sering menyampaikan ini di pengajaran-pengajaran yang sudah di-upload di YouTube. Dan kalau saudara suka mengikuti teaching-teaching saya, tentu saudara ingat saya pernah membagikan hal ini. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin mengulangnya, bahwa ternyata mujizat itu sebenarnya ada dua macam. Kita ini selama ini selalu berpikir bahwa mujizat itu identik dengan 5 roti 2 ikan, terus menjadi sisa 12 bakul, memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Saya mau berkata, memang itu adalah mujizat. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa mujizat juga adalah ketika tepung dan minyak dari janda di Sarfat itu tidak pernah habis? Saudara pernah menyadari bahwa seringkali ketika kita ngalami masa sukar, mungkin kita nggak ngalami mujizat pelipat gandaan. Tapi bukankah sebenarnya kita mengalami mujizat pemeliharaan? Saya ulang, ini penting ya. Di masa sukar, seringkali mungkin kita nggak ngalami yang namanya mujizat pelipat gandaan. Dari yang sedikit tiba-tiba jadi banyak banget. Tapi ternyata sebenarnya di masa sukar, seringkali Tuhan pun mengadakan mujizat yang seringkali tidak kita kenali atau tidak kita sadari. Yaitu apa? Bahwa mujizat pemeliharaan. Nah selama ini kita sukanya sama mujizat pelipat gandaan. Tapi kalau kita ngalami mujizat pemeliharaan, kita nggak bisa bersyukur. Karena bagi kita, mujizat itu ya pelipat gandaan. Saya mau katakan kepada saudara, di masa yang sukar, sebenarnya Tuhan sedang menyatakan sebuah mujizat yang perlu kita kenali dan syukuri, yaitu mujizat pemeliharaan. Itu sebabnya yuk, coba renungkan selama 7 bulan ini. Banyak orang kan bilang, mati aku gitu. Tapi ternyata kok kita nggak mati juga ya. Udah masuk bulan ke-7, ternyata kita bisa lewat juga. Nah, coba lihat ini. Saya belajar dari kehidupan daripada Elia. Bahwa ketika kita belajar dari kehidupan Elia, cara Tuhan memelihara Elia itu ternyata luar biasa. Itu sebabnya saya mencatat di sini, cara dan waktu Tuhan mencukupi kebutuhan kita adalah hak prerogatifnya. Kenapa saya pilih gambar yang pertama ini? Tuhan memelihara Elia dengan mengirimkan burung gagak. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tidak memelihara cuma hanya lewat burung gagak. Tapi Tuhan juga memelihara lewat janda Sarfat. Janda yang miskin. Yang secara manusia sepertinya nggak mungkin bisa memelihara kehidupan Elia. Tapi ternyata Tuhan bisa pakai juga tuh. Tapi ternyata Elia juga pernah mengalami bentuk Tuhan memeliharanya bukan cuma lewat burung gagak, bukan hanya lewat orang, tapi lewat malaikat, saudara. Jadi kesimpulan saya, di masa yang sukar, jangan ajarin Tuhan caranya berkati kita. Saya ulang, ini penting. Di masa sukar ini, tolong jangan ajarin Tuhan, jangan dikte Tuhan, jangan atur Tuhan.
untuk dia menyatakan pertolongannya. Itu adalah hak prerogatifnya. Caranya gimana? Itu urusannya Tuhan. Waktunya gimana? Itu pokoknya urusan Tuhan. Bagian kita membangun hubungan dalam ketulusan dengan Tuhan, dan saya yakin sebagai Bapa, Dia tidak akan pernah tutup mata terhadap kebutuhan saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke poin ketiga dan keempat, saya akan masuk ke titik ini dulu. Ini penting. Di masa yang sukar, menurut saya banyak orang akhirnya terpleset di sini. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai ayat 10, tapi saya mau fokus aja di ayat 8 saja. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 8 saja, firman Tuhan bilang, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, beberapa kali, seringkali saya suka ngobrol sama beberapa anak-anak rohani saya yang kebetulan Tuhan percayakan untuk saya cover gitu di masa-masa sulit, dan saya tanya, gimana kabar kamu? Dan mereka bilang, puji Tuhan sih, baik. Usaha memang kacau, ada yang ngeluh dalam kondisi usahanya yang akhirnya tutup atau apa. Tapi ternyata saya tanya gini, tapi masih bisa makan kan? Dan ternyata jawaban mereka bilang, iya sih, bisa makan. Tapi seringkali keluhan mereka adalah gini, iya memang ada makanan dan pakaian, tapi nggak bisa nabung. Nah, saya ingat, hati-hati saudara, hati-hati. Di masa sukar, seringkali Tuhan memang nggak izinkan kita untuk nabung. Karena seringkali bahaya dari nabung, kita lebih mempercayai jumlah tabungan kita daripada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan nabung. Menabung itu adalah bentuk kita bijaksana. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa hari depan kita tidak ditentukan oleh jumlah uang yang kita tabung. Nah, kalau hari-hari ini Tuhan sedang menabung pengalaman bersama dengan Dia di masa-masa sukar ini, Dia sedang menabung pengalaman, kesetiaan tentang pertolongannya dalam hidup kita. Saya mau katakan kepada saudara, ingat, jika Tuhan sedang mengajar saudara mujizat pemeliharaan, bahasa saya, jangan pernah berharap mengalami mujizat pelipat gandaan. Saya ulang ya, kalau memang Tuhan lagi ngajari saudara untuk mempercayai mujizat pemeliharaan, maka jangan berharap saudara mengalami yang namanya mujizat pelipat gandaan. Mujizatnya apa? Kok kayaknya uang di tabungan kita atau uang di dompet kita kok kayaknya nggak habis-habis ya? Itu juga mujizat, saudara. Mungkin sepertinya tidak menambah, mungkin sepertinya tidak berlipat-lipat, tapi kalau sampai akhirnya dibikin semuanya cukup, walaupun secara manusia nggak cukup, ternyata itu adalah sebuah tabungan Tuhan untuk mempersiapkan kita memasuki masa sukar di kemudian hari. Dimana kalau di masa sukar ini Tuhan bisa diandalkan, maka Tuhan yang sama juga akan tetap bisa diandalkan di kemudian hari, di situasi apapun. Oke, itu adalah yang kedua. Yang pertama tadi ketulusan, yang kedua adalah kepercayaan, yang ketiga menurut saya adalah kepekaan. Apa yang perlu dipersiapkan hari-hari ini? Apa yang perlu dibangun dengan sungguh-sungguh hari-hari ini? Yang tadi pertama adalah ketulusan, kepercayaan, yang ketiga adalah kepekaan. Nah, mengapa kepekaan begitu penting? Saya selalu katakan bahwa adalah terlambat bagi seseorang jika belajar berenang saat banjir tiba. Adalah terlambat bagi seseorang jika belajar berenang saat banjir tiba. Makanya kalau mau belajar berenang, jangan tunggu banjir datang dulu. Sebelum banjir datang, harus berlatih berenang dulu. Sehingga ketika nanti banjir datang, kita udah terbiasa, kita udah mampu berenang sehingga akhirnya banjir tidak menenggelamkan kita. Nah, mengapa saya katakan hal ini? Ada banyak orang yang baru belajar membangun kepekaan dengan Tuhan, justru ketika masa sulit baru tiba, sudah datang. Nah, makanya saya katakan, jika kita baru belajar membangun kepekaan dalam mengenali suara Tuhan di tengah masa sukar, semuanya udah terlambat seringkali. Nah, itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris The Message digunakan kata because they are familiar with his voice. Ingat, ini masa kita membangun kepekaan dalam mengenali suara Tuhan. Kalau nanti di masa sukar, yang lebih sukar, saudara baru belajar mengenali suara Tuhan,
saya mau bilang, semuanya biasanya nanti udah terlambat. Nah itu sebabnya, yuk belajar untuk membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Doa kita ini jangan didominasi oleh obrolan kita, oleh omongan kita, oleh keluhan kita. Tapi belajar rindukan Tuhan juga bicara. Nah karena ketika kita berkomunikasi, belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus, maka sebenarnya kita sedang membangun kepekaan. Nanti ketika kita menghadapi masa yang sukar, kita udah terlatih untuk memiliki kepekaan dengan Tuhan. Nah, lihat ini. Jika kita tidak dapat mengenali suaranya di tengah kenyamanan, maka bagaimana mungkin kita dapat mengenali suaranya saat di bawah tekanan? Saya ulang. Jika kita tidak dapat mengenali suaranya di tengah kenyamanan, pas lagi situasi lagi enak, pas lagi tenang, pas lagi nggak ada tekanan. Lah kalau kita di tengah kenyamanan aja kita susah dengar suara Tuhan, gimana kita bisa kenal suara Tuhan di bawah tekanan? Makanya yuk gunakan kesempatan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita mengalami COVID-19, banyak di rumah, kita terbatas dalam ketemu orang. Karena ternyata seringkali Tuhan ingin supaya kita banyak ketemu Dia. Kenapa? Karena ternyata Tuhan ingin supaya kita membangun kepekaan dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa di kemudian hari kita akan sangat membutuhkan kepekaan dalam mengenali tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya yuk, jangan lengah, mulai belajar bangun kepekaan dalam mengenali suara Tuhan. Nah, saya mencatat bahwa dalam kegelapan, kita tidak dapat lagi mengandalkan penglihatan, tetapi yang kita bisa andalkan hanyalah pendengaran. Alkitab katakan keadaan nanti semakin tambah gelap. Dan ketika keadaan tambah gelap, kita udah nggak bisa lagi ngandalin penglihatan kita. Yang kita hanya bisa andalkan adalah pendengaran kita dalam mendengar tuntunannya. Yesaya 30 ayat 20-21 ini janji Tuhan. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Nah, saudara setuju dengan saya bahwa ayat ini bicara tentang masa sukar? Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Nah, ini janji Tuhan. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Jadi ingat, warming up yang kita perlu lakukan hari-hari ini supaya nanti nggak kaget. Supaya otot kita nggak kaget. Yang pertama ketulusan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga adalah kepekaan. Yuk, jangan nunggu kepepet dulu baru belajar dengar suara Tuhan. Situasi seperti ini waktu terbaik untuk kita belajar. Roh Kudus, aku ingin dengar, aku ingin kenal suaramu. Dan itulah yang sedang mempersiapkan kita untuk memasuki masa sukar di kemudian hari. Itu yang pertama dari kepekaan. Yang kedua dari kepekaan adalah, menurut saya, adalah mulai belajar makan dan minum dari pewahyuan pribadi. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya mau ingatkan bahwa Amsal pasal 5 ayat yang ke-15, Amsal pasal 5 ayat 15, firman Tuhan bilang, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Saya nggak akan membahas panjang lebar kebenaran ini, tetapi Tuhan ingin supaya kita ini tidak hidup dari mata air orang lain, karena sebenarnya di dalam diri saudara ada mata air kehidupan. Nah, mulai belajar makan dan minum bukan dari khotbah orang, bukan dari pengajaran orang, tapi dari pewahyuan pribadi. Saudara untuk percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu mengajar kita, ingin mendidik kita, ingin menuntun kita. Makanya jangan puas cuma hanya dengar pengajaran dari luar. Pengajaran dari luar itu hanya men-trigger pewahyuan pribadi seharusnya. Nah, banyak orang-orang percaya hari-hari ini lebih bergantung makanan rohani dari YouTube. Dengar pengajaran dari YouTube, saya mau bilang gini, YouTube itu hanya pelengkap. Bahkan si Casey pun hanya pelengkap. Saudara harus makan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus sebenarnya ingin mengajar saudara secara pribadi setiap hari. Itu sebabnya, yuk bangun kepekaan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Apa yang kita perlu persiapkan di masa-masa COVID-19 ini? Yang keempat,
Tadi yang pertama saya ulang, ketulusan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga kepekaan, yang terakhir yang keempat menurut saya yang perlu kita persiapkan sungguh-sungguh adalah panggilan. Nah, mengapa saya katakan panggilan? Karena berdasarkan 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai ayat 3, firman Tuhan berkata, supaya waktu yang sisa, ingat waktu kita nggak banyak. Biasanya kalau sisa itu biasanya udah nggak banyak, sedikit. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi, saya mau ingatkan saudara-saudara semua, waktu kita nggak banyak. Jadi tolong gunain waktu dengan bijak. Jangan main game lebih banyak. Saya tidak anti game. Tapi kalau saudara nggak hati-hati, sebenarnya waktu yang ada ini kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang berdampak sampai kekekalan. Kalau saudara nggak hati-hati, waktu yang banyak yang kita temukan hari-hari ini akibat COVID-19, kita bisa habiskan waktu hanya untuk drakor, saudara. Untuk nonton drama Korea berseri-seri, di mana sebenarnya berjam-jam kita bisa main game, berjam-jam kita mungkin bisa nonton film, serial. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mengisi waktu dengan seperti itu, berarti saudara tidak bijak. Oke, saudara bisa menjadikan itu sebagai refreshing. Oke, tapi saudara mesti bijak dalam hal waktu. Kalau saudara main game berjam-jam, menurut itu jadi tidak bijak. Tapi kalau main game cuma hanya setengah jam, di mana kita lagi ngalami kejenuhan, lalu akhirnya kita refreshing sebentar, menurut saya oke-oke saja. Tapi saya melihat banyak orang yang akhirnya dengan akibat pembatasan kerja, di mana kita akhirnya work from home, akhirnya kita banyak di rumah, sampai akhirnya kita tidak menggunakan waktu dengan bijaksana. Alkitab katakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih kehendak Allah terhadap waktu kita? Coba saudara perhatikan ini. Injil Lukas pasal 12 ayat 43 sampai 47. Coba saudara perhatikan, ini ayat yang luar biasa sekali. Lukas pasal 12 ayat 43 sampai 47, firman Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Perhatikan ayat 47, ini peringatan buat kita. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan. Pentingnya persiapan ternyata. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Apa panggilan yang perlu kita sungguh-sungguh lakukan? Kalau saudara mengikuti teaching-teaching saya terakhir di YouTube, maka saya terus menyuarakan pentingnya kita memuridkan. Karena itu adalah amanat agungnya Tuhan. Sehingga satu saat nanti saudara akan ditanya oleh Tuhan, apakah selama kita hidup, kita telah sungguh-sungguh memuridkan? Berapa orang yang kita telah muridkan selama kita hidup? Dan itu sebabnya apa yang kita perlu persiapkan. Yang pertama ketulusan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga kepekaan, yang keempat adalah persiapkan untuk engkau menyelesaikan panggilanmu. Apa panggilanmu? Memuridkan jiwa-jiwa. Di masa-masa ini, jangan lengah, jangan santai. Tapi ini waktu untuk kita sungguh memuridkan jiwa-jiwa. Nah, sekarang saya akan tutup dengan ini. Kita perlu meredefinisi ulang tentang kata berjaga-jaga. Karena seringkali kita selalu berkata, kalau bicara akhir zaman, kita selalu bilang berjaga-jaga, berjaga-jaga. Pertanyaannya, apa sih maksud dengan berjaga-jaga? Matius pasal 25 ayat 13, firman Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, kata ini selalu kita dengar setiap kali kita bicara tentang akhir zaman.
Nah, jika saudara perhatikan Matius 25 dalam konteksnya, ini adalah konteks tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, saya sangat terkejut ketika saya membaca Matius pasal 25 ayat yang kelima. Karena dalam Matius pasal 25 ayat yang kelima, ternyata berjaga-jaga yang dimaksud itu bukan melek, bukan buka mata, bukan nggak tidur. Tapi ternyata dalam Matius pasal 25 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Semua itu berarti yang bijaksana, yang bodoh juga. Jadi yang tidur itu bukan cuma hanya yang bodoh, tapi yang bijaksana juga ternyata tidur. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, sekarang tadi pertanyaan saya, maksudnya berjaga-jaga itu apa sih? Ternyata konteks maksud dari berjaga-jaga itu melakukan persiapan. Nah, lihat ini. Matius pasal 25 ayat 3 sampai 4 dan ayat 8 10, ayat 8 sampai 10. Apa yang membuat gadis ini masuk kategori bijak dan apa yang menjadi membuat yang 5 ini jadi bodoh? Ternyata bicara tentang persiapan. Itu sebabnya lewat konteks ini saya mau bilang, kalau saudara tidak melakukan persiapan di masa-masa ini, sebenarnya di mata Tuhan, saudara bodoh. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh melakukan persiapan, sungguh-sungguh minimal 4 hal itu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini, sebenarnya di hadapan Tuhan, saudara adalah orang-orang bijaksana. Nah, saya akan bacakan ayat ini. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak. Jadi persiapannya mereka bawa minyak dalam buli-buli mereka. Nah, ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Oke? Akan tetapi, ayat 10, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Dan kalau saudara persiapan sungguh-sungguh, saya yakin nanti ketika masa sukar yang Tuhan katakan itu terjadi, otot kita tidak kaget, rohani kita tidak kaget, karena kita telah melakukan warming up sungguh-sungguh selama ini. Bahwa menurut saya waspadai mentalitas SKS. Apa mentalitas SKS? Sistem kebut semalam. Sehebat-hebatnya orang pelajar yang punya mentalitas SKS, itu pasti hasilnya nggak maksimal, saudara. Pelajar yang baik itu bukan belajar ketika besok ujian. Pelajar yang baik itu justru belajar tiap hari. Sebelum ujian datang, sebelum ujian tiba, udah belajar sungguh-sungguh. Makanya hasilnya maksimal. Itu sebabnya hari ini, saya yakin gak kebetulan kalau kita bisa bertemu via Zoom ini, karena Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya, bahwa ternyata COVID-19 adalah warming up-nya Tuhan bagi gerejanya. Sehingga Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi masa yang sukar di kemudian hari, sehingga ketika itu tiba, otot iman kita nggak kaget, rohani kita nggak kaget, tapi kita telah sungguh bersiap-siap melewati semua itu dan keluar sebagai pemenang.